Kalau sahabat tani semua pada saat ini sedang pusing dalam menghadapi hama trip yang menyebabkan daun itu keriting dan pertumbuhan itu macet, maka tepat sekali sahabat tani menyimak video ini dari awal sampai akhir ya sahabat-sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para sahabat-sahabat tani semua dimanapun berada. Oke, berjumpa lagi ya bersama saya Samsul Marif di channel Bazar Organik. Para sahabat-sahabat tani semua, dalam kesempatan video kali ini saya akan membagikan langkah jitu ya, ataupun langkah yang saya praktekkan dan saya buktikan sendiri tentang keefektifannya, terutama di dalam membasmi hama trip ya sahabat tani semua. Nah, kalau sahabat tani semua pada saat ini sedang pusing dalam menghadapi hama trip yang menyebabkan daun itu keriting dan pertumbuhan itu macet, maka tepat sekali sahabat tani menyimak video ini dari awal sampai akhir ya sahabat-sahabat tani semua. Dan nanti jika sahabat tani mempraktekkan ilmu yang saya bagikan dalam video kali ini, nanti sahabat tani akan mendapatkan banyak sekali bonus-bonus yang lain ya, karena di sini tujuan kita itu membasmi hama trip tapi yang tidak bisa mendekat. Contohnya seperti hama ulat, kemudian hama lalat buah, itu otomatis dia tidak berani ataupun tidak menyerang ke tanaman cabai para sahabat-sahabat tani semua. Nah, contohnya seperti pada tanaman cabai saya ini, alhamdulillah ini sudah mulai ada yang matang. Itu sampai dengan saat ini alhamdulillah untuk serangan lalat buah dan juga ulat itu masih nol ya. Saya harapkan semoga sampai tanaman ini habis produksinya itu tidak ada serangan hama ulat ataupun hama lalat buah ya sahabat-sahabat tani semua. Oke, langsung saja kita menuju inti dari video kali ini ya. Jadi dalam video kali ini saya membagikan step by step langkah-langkah agar efektif di dalam kita mengendalikan ataupun membasmi hama trip sahabat tani. Langsung saja di sini saya sebutkan ya untuk step by stepnya. Jadi step yang pertama agar kita efektif, agar kita berhasil di dalam mengendalikan hama trip, yaitu tentang waktu pengaplikasian ya. Ini karena ini menjadi kunci keberhasilan di dalam saya membasmi hama trip ya sahabat tani. Jadi stepnya yaitu untuk waktu pengaplikasian itu usahakan dilakukan pada malam hari ya sahabat tani semua. Itu sudah saya buktikan sendiri. Alhamdulillah untuk hama trip di lahan cabai saya ini alhamdulillah masih aman terkendali. Itu step yang pertama, itu untuk waktunya usahakan dilakukan pada malam hari ya, atau seminimal mungkin itu sore hari. Nah, kemudian untuk step yang kedua, ini juga adalah step yang mempengaruhi keberhasilan di dalam kita membasmi hama trip, yaitu kita harus menggunakan nozzle yang bentuknya seperti ini ya sahabat tani. Nozzle seperti ini itu partikel yang dihasilkan itu sangat kecil sekali, sangat mengembun sekali ya sahabat tani, yang sehingganya apabila partikelnya itu kecil yang dihasilkan dari nozzle ini, maka untuk keberhasilan ataupun jangkauan dari pestisida yang kita berikan itu akan lebih merata lagi ya sahabat tani. Jadi yang di bagian dalam kelopak bunga, kemudian di bawah-bawah daun itu bisa kejangkau apabila kita menggunakan nozzle yang seperti ini, karena dia bentuknya itu kabut ya sahabat tani. Jadi partikelnya itu sangat kecil sekali. Nah, itu untuk step yang kedua ataupun syarat agar kita berhasil di dalam membasmi hama trip ya, yaitu menggunakan nozzle yang partikelnya itu kecil. Kemudian untuk step yang nomor 3 agar kita berhasil di dalam membasmi hama trip ataupun mengendalikan hama trip, yaitu jangan kita terburu-buru ataupun langsung menggunakan pestisida yang konsentrasinya itu lebih tinggi ya sahabat tani. Jadi jangan langsung menggunakan dosis tinggi ya sahabat tani. Jadi biasanya kalau pestisida yang konsentrasinya lebih tinggi itu biasanya kan cenderung harganya lebih mahal ya sahabat tani. Maka sepengalaman saya itu kalau pestisida terlalu tinggi konsentrasinya itu akan menyebabkan hama trip itu resisten ya ataupun kebal. Nah, maka agar supaya hama trip itu tidak kebal, itu jangan langsung menggunakan konsentrasi yang tinggi ataupun pestisida yang kandungannya itu lebih pekat ya sahabat tani. Jadi seperti yang saya lakukan untuk awal-awal itu saya menggunakan pestisida yang konsentrasinya lebih rendah. Nah, itu
akan membuat hama itu tidak resisten ya, sahabat-sahabat tani semua. Nah, jadi dalam penggunaan pestisida itu harus bertahap ya sahabat tani. Pertama yaitu kita gunakan yang enteng-enteng dulu ataupun yang konsentrasinya rendah, seperti yang saya pakai, contohnya seperti Abamectin 18 EC yang saya. Kemudian nanti kalau Abamectinnya sudah habis dan Mifenylan sudah habis, baru kita menuju ke konsentrasi yang agak naik sedikit ya sahabat tani, karena biasanya kalau tidak kita naikkan dosisnya itu tentunya kurang maksimal juga ya sahabat tani. Tapi untuk langkah lebih awal itu jangan langsung menggunakan konsentrasi yang tinggi, karena itu akan menyebabkan hama itu menjadi kebal ya sahabat tani. Nah, oke, itu untuk step yang nomor 3 ya sahabat tani. Kemudian yang selanjutnya yaitu step yang nomor 4, kita wajib melakukan rolling ya, rolling dalam penggunaan pestisida ya sahabat tani. Ini sebenarnya berkaitan dengan yang step yang nomor 3 tadi, yaitu mengenai pestisidanya. Jadi kita harus wajib melakukan rolling pestisida ya sahabat tani. Dalam kita membeli pestisida itu sesuai kebutuhan saja. Misalkan tanaman kita hanya 1000, berarti kita hanya memerlukan yang 100 mili saja, itu sudah cukup ya sahabat tani. Nah, 100 mili nanti kalau baru kita ganti pestisida yang lain ya sahabat tani, yang sehingganya kita tidak perlu memerlukan biaya yang banyak ya sahabat. Nah, jadi langkah ini adalah merupakan yang step yang nomor 4 ini ya, dilakukan rolling. Itu juga merupakan langkah yang meringankan biaya kita. Nah, setelah pestisida yang kita beli itu habis, itu tentunya kita harus melakukan rolling ya, agar supaya hamanya itu tidak resisten. Nah, jadi cara saya itu melakukan rolling itu ketika pestisidanya itu sudah habis stoknya, baru saya ganti lagi ya, seperti itu ya sahabat tani. Jadi saya tidak menyetok bermacam-macam pestisida. Namun di sini saya melakukan rolling ya, pergantian setelah pestisidanya itu habis, baru saya membeli baru lagi dengan merek yang berbeda ataupun kandungan bahan aktif yang berbeda. Itu akan menyebabkan hama itu tidak resisten ya sahabat tani, dan juga biayanya itu akan lebih murah lagi. Nah, kemudian untuk yang nomor 5 itu cara pengaplikasian ya, ataupun cara penyepraian. Nah, step yang nomor 5 ini juga merupakan faktor penting yang menunjang keberhasilan kita di dalam membasmi ataupun mengendalikan hama trip ya sahabat tani, yaitu cara pengaplikasian. Itu harus menggunakan ataupun harus dengan cara dispray secara merata ya, jangan sambil lari penyepraiannya sahabat tani. Jadi usahakan seluruh bagian tanaman itu terkena pestisida ya sahabat tani, karena hama trip itu biasanya kan bersembunyi di kelopak-kelopak bunga, kemudian di bawah daun, dan juga di sela-sela tunas-tunas ya sahabat tani. Nah, itu kalau kita menyeprainya itu sambil lari ataupun kurang rata, itu tentunya kurang maksimal ya dalam pembasmian hama trip ya sahabat-sahabat tani semua. Nah, itu 5 faktor kunci ya sahabat tani yang wajib dilakukan jika ingin sahabat tani berhasil ataupun aman dari serangan hama trip ya, dalam pengendalian hama trip terutama. Itu 5 kuncinya ya sahabat tani. Nah, oke, sahabat-sahabat tani semua, jadi demikian tadi ya video yang saya bagikan, yaitu step by step di dalam kita membasmi hama trip agar supaya berhasil ya tanaman kita itu aman dari serangan hama trip. Nah, ini sudah saya buktikan sendiri langkah-langkah ini, dan alhamdulillah tanaman cabai saya sampai dengan saat ini aman ya, dan semoga terus aman dari serangan hama trip ya sahabat tani. Tidak mempengaruhi pertumbuhan dan juga produksi dari tanaman kita ya sahabat tani, karena hama trip itu semakin lama itu semakin kebal, maka kita harus mensiasatinya dengan 5 step tadi ya sahabat tani, agar hama tripnya itu bisa dikendalikan dan tanaman cabai kita aman dari serangan hama trip ya sahabat tani. Nah, contohnya seperti yang sahabat tani lihat, alhamdulillah ya, tanaman cabai saya ini pertumbuhannya sudah mulai tinggi dan tunas-tunasnya bermunculan disertai dengan munculnya bunga-bunga ya sahabat tani, dan daunnya bisa sahabat tani lihat. Nah, rata ya. Nah, itu alhamdulillah. Nah, ini salah satu bukti dengan saya melakukan 5 step tadi, tanaman cabai saya aman terkendali dari serangan hama trip yang saat ini menjadi momok yang sangat menjengkelkan ya pada saat musim kemarau seperti ini. Nah, oke, para sahabat-sahabat taniku semua dimanapun berada, semoga video ini ataupun ilmu yang saya bagikan dalam video ini bisa memberi manfaat, bisa menjadi referensi untuk para sahabat-sahabat tani semua yang saat ini sedang pusing di dalam pengendalian hama trip ya sahabat tani. Jadi sesuai pengalaman saya pribadi, kemudian ilmunya saya bagikan ya melalui video ini, alhamdulillah tanaman cabai saya ini aman terkendali dari serangan hama trip. Salah satunya saya menggunakan 5 step tadi ya, yaitu pengaplikasian pada malam hari, kemudian menggunakan nozzle yang partikelnya itu lebih kecil ya, mengkabut. Kemudian yang ketiga,
kita jangan langsung terburu-buru menggunakan pestisida yang konsentrasinya tinggi ataupun yang lebih pekat. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita melakukan rolling dalam penggunaan pestisida ya. Jadi jangan hanya menggunakan satu jenis pestisida saja ataupun bahan aktif satu saja, kita harus melakukan rolling agar hamanya itu tidak kebal ya, sahabat-sahabat tani semua. Kemudian yang kelima yaitu cara pengaplikasian itu harus serata mungkin, seluruh bagian tanaman itu harus terkena oleh pestisida ya sahabat tani. Jadi untuk penyepraiannya kita harus telaten, harus pelan-pelan, jangan sambil lari ya sahabat tani, karena hama trip itu adalah hama kutu yang sangat kecil sekali. Dia biasanya bersembunyi di kelopak daun, di sela-sela tunas, kemudian di bawah daun. Nah, maka kalau kita pengaplikasiannya sambil lari, itu tentunya kurang maksimal ya dalam pengendalian hama trip. Nah, oke, semoga bisa memberi manfaat ilmu yang saya bagikan kali ini. Selanjutnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.